Negara hancur karena banyak orang diam, orang tuh tidak mau memberontak, tidak mau memberitahu, menyuarakan gitu. Ya, negara kita hancur dimakan oligarki karena rezim dan kekuasaan terus-menerus ada di Indonesia, tapi kita terus diam. Harusnya kita tuh memberontak dan menyuarakan suara-suara kita, aspirasi sebagai kaum milenial yang perempuan tuh harus banyak belajar ya, karena mengglowingkan otak itu jauh lebih susah dibanding mengglowingkan wajah. Buat apa sih maksudnya R.A. Kartini dan Dewi Sartika memperjuangkan emansipasi wanita kalau bukan buat kita? Nah, sebagai perempuan kaum milenial ini, kita tinggal melanjutkan dengan cara apa? Dengan cara belajar dan membaca, belajar, membaca, dan mengimplementasikan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dibelajarkan itu. Saya tidak tahu memang siapa saja politisi di dalam partai tersebut, karena saya mengagumi satu orang, yaitu Megawati. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Zona Politik bareng gue, Tulus Pardosi. seputar pembahasan politik ala obrolan warung kopi. Kita berbincang tentang politik yang lebih santai. Dan kalau lo punya ketertarikan dalam bidang tersebut, langsung saja mari subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya sosial media kita yang tersedia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you semuanya, dadah. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di acaranya Zona Politik Bipolar, Bincang Politik dan Nalar. Dengan tema bagaimana ya generasi muda memahami politik. Dengan saya Andika Persadaileka selaku host dan juga ada rekan saya Bang Tulus Pardosi. Halo Bang. Kembali lagi di Bincang Politik dan Nalar. Kali ini gue dan Dika akan ngobrol-ngobrol membahas politik tentu dengan gaya santai ala obrolan warung kopi tentunya kawan-kawan. Dan kali ini biasanya di Zona Politik kita berbicara dengan generasi muda yang biasanya kita kenal dengan tegas, ganteng begitu kan. Hari ini luar biasa Bro Dika ya. Kali ini bintang tamunya tidak ganteng begitu kan, tapi membuat Bro Dika terpesona ini ya. Terpesona. Bro Dika ya, tanpa lama-lama lagi kita sambut saja bintang tamu kita yaitu Siti Awalia. Halo Mbak Siti Awalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Gak apa-apa kan ya? Dika, apa saya manggil Mbak itu gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, ya. Mbak Awalia, lagi ada kesibukan apa nih selama ini? Selama PPKM ini? Cuma kuliah doang ya. Oh, kuliah doang. Sebelumnya makasih banyak nih buat Mbak Awalia udah menyempatkan hadir di acaranya channel Zona Politik, yaitu bagaimana ya generasi muda memahami politik. Bicara politik, Mbak Awalia, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Mbak Awalia. Kalau mendengar kata politik, dua kata top of mind menurut Mbak Awalia itu apa sih? Yang pertama itu tentang politik itu ya kekuasaan ya yang pertama, karena politik itu sangat identik dengan kekuasaan. Karena politik itu tidak jauh-jauh dari kekuasaan dan kekuatan. Jika politik tidak mempunyai keduanya, ya apalagi, karena superpower politik itu hanya ada di kedua itu. Menurut Mbak sendiri nih, apa sih pengertian arti kata dari politik itu, Mbak? Ya, menurut buku Miriam Budarjo sih, politik itu usaha mencapai tujuan yang baik. Karena di politik itu sebenarnya bukan terlihat kelicikannya yang kita tahu nih ya, anak Gen Z itu, anak kaum milenial segala macam, politik itu identik dengan kata kotor, licik, atau apapun itulah yang berbau politik itu pasti buruk. Sebenarnya politik itu usaha untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, para penulis politik pun heran sebenarnya, kok politik itu disalahgunakan gitu. Sedangkan politik tidak hanya tentang negara, politik itu banyak hal. Politik umum, bahkan ada namanya politik tentang masyarakat, yaitu sosiologi politik. Mbak, menurut Mbak nih ya, penting nggak sih kalau kita tuh sebagai muda-mudi atau kaum milenial nih melek akan politik? Penting banget ya, biasanya kaum milenial tuh apatis tentang politik tuh. Sedangkan politik itu penting banget gitu. Padahal politik itu tidak hanya ya tentang negara tadi itu, politik itu banyak hal gitu. Karena kehidupan sehari-hari pun kita
politik ya. Menurut bukunya Aristoteles sih manusia adalah binatang politik. Jadi penting sekali. Nah, jadi ada riset nih ya. Namanya koordinator Pusat Peneliti Politik ya LIPI, sekitar 40-30% kaum milenial itu sudah melek politik. Jadi ini tuh kabar baik buat kita semua. Wah, berarti teman-teman kita nih sudah pada melek politik ya gitu. Ya mungkin memang implementasi di lapangannya sih tentang politik tersebut belum kali oleh kaum milenial, tapi keinginan dan kemauan kaum milenial ini menurut riset tersebut tuh ya sudah ya banyak gitu, 30-40% gitu. Mbak, saya pernah baca nih di buku tentang politik ya. Boleh? Oh, nggak apa-apa, boleh. Ya. Boleh. Ada kata gini Mbak, ada kalimat negara hancur karena banyak orang diam. Apa sih menurut Mbak arti dari kalimat tersebut? Terus setuju nggak sih Mbak? Apa? Negara hancur karena banyak orang diam. Ya, negara hancur karena banyak orang diam. Orang tuh tidak mau memberontak, tidak mau memberitahu, menyuarakan gitu. Ya, negara kita hancur dimakan oligarki itu. Oleh kenapa? Jadi kayak gini, di Batma ya. Cara singkat. Kenapa negara hancur oleh orang diam? Karena rezim dan kekuasaan terus-menerus ada di Indonesia, tapi kita terus diam. Harusnya kita tuh memberontak dan menyuarakan suara-suara kita, aspirasi sebagai kaum milenial yang katanya peduli dengan politik. Nah, kita nih sebagai milenial harusnya menyuarakan dan mengutarakan aspirasi kita agar ya rezim-rezim tersebut tuh tidak berlanjut terus gitu. Mbak, mengenal kata politik, pasti tentunya kita nggak jauh-jauh dari partai politik nih. Ada berapa sih partai politik yang Mbak tahu? Kalau bisa sebutin dong politisi-politisi dari partai tersebut. Saya hanya suka satu dari partai politik. Siapa tuh? Saya suka PDIP. Nah, politisinya tahu nggak Mbak? Megawati. Oh, Megawati. Megawati, saya suka banget sama. Ya, saya cinta banget ibarat sama Megawati. Selebihnya saya tahu Gerindra, Prabowo, terus Demokrat, SBY gitu. PSSI itu ya kan ada partai baru, P3, PAN. Saya tidak tahu memang siapa saja politisi di dalam partai tersebut. Karena saya mengagumi satu orang, yaitu Megawati. Mbak, saya ada games nih Mbak. Jadi games itu saya akan menyediakan 2 kata. Jadi Mbak milih dari salah satu kata tersebut dengan cepat Mbak. Jadi pokoknya misalkan contoh gini, saya bilang hitam atau putih, Mbak langsung milih putih, atau merah atau ungu, Mbak langsung milih ungu gitu. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Mbak ya, ini pilihannya adalah pemimpin muda atau pemimpin senior. Pemimpin muda. Gabung partai politik atau tidak gabung. Gabung partai politik. PDIP atau PKS. PDIP di hati. Nasionalis atau religius. Religius. Jokowi 3 periode atau turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Kalau udah 3 periode sih. Luar biasa. Mbak, ini ada game satu lagi. Gimana? Ya kalau 3 periode kurang worth it gitu. Sedangkan negara kita demokrasi. Masa 3 kali berturut-turut gitu. Turunkan berarti ya Mbak ya. Itu tuh tahta, bukan istana, bukan kerajaan, bukan tirani ataupun oligarki. Kita kan demokrasi ya, masa 3 periode. Nih Mbak, ada game satu lagi, yaitu tahu nggak lu. Di sini dari game ini nih, jadi nanti Bung Tulus yang akan menjelaskan. Dia akan menampilkan beberapa foto, nanti Mbak tebak ini kejadian apa atau seperti apa. Paling kayak gitu sih Mbak ya. Ayo Bang Tulus, monggo lanjut. Luar biasa Bro Dika ya, gue mengikuti obrolan Bro Dika dengan Mbak Awal tadi tuh luar biasa, sangat-sangat memprovokasi saya begitu kan. Tapi sebelum nanti kita lebih memprovokasi lagi, kita masuk dulu ke games yang santai-santai nih Mbak Awal ya. Nanti gue akan tunjukin beberapa foto Mbak Awal, terus Mbak Awal kasih tahu deh apa yang Mbak Awal ketahui dari foto yang akan gue tampilin ya.
Ya, Kita mulai dari foto ini nih. Udah muncul belum Mbak Awal? udah Nah. demo itu kan. Apa yang Mbak Awal tahu tentang foto yang gue tampilin nih? Coba di zoom dulu. Di zoom boleh. Ini mah buruh nih, buruh lagi demo. Kayaknya Bisa spesifik reformasi peristiwanya? atau mati. Nah iya ini buruh nih memperjuangkan hak rakyat. 1998 zaman Soeharto. Iya, ini adalah masa di mana mahasiswa dan civil society menduduki gedung MPR DPR untuk meruntuhkan kekuasaan Orde Baru ya. Kita lanjut ke foto selanjutnya nih Mbak. Ini Mbak, dari foto ini apa yang bisa Mbak kasih keterangan? Ya mungkin di zaman tersebut tuh banyak aktivis-aktivis yang ini kira-kira menjelaskan ya. Enggak, ini. Ini G30 SPKI kalau nggak salah ya ini. Yes, good. G30 SPKI ini adalah pahlawan revolusi yang gugur pada saat peristiwa G30 SPKI dibantai oleh kelompok-kelompok PKI. Menurut sejarahnya begitu, walaupun kita bisa berdebat nanti di versi sejarah yang berbeda. Kita ke foto selanjutnya Mbak Awal ya. Nah, ini nih. Oh, ini mah Puan dong, CS. Sepertinya percaya diri sekali ya untuk membicarakan PDIP ya. Sebagai kaum milenial yang melek politik, karena pertentangan tuh wajar dalam suatu perdebatan. Oke, kita lanjut ke foto selanjutnya nih Mbak Awal. Mana? Nah ini, kelihatan nggak Mbak? Siapa? Aduh, ini nggak tahu nih dari PKB. Orang tenar. Iya, dari PKB. Ini adalah Hajah Nihayatul Wafiro begitu. Beliau ini apa ya, kalau saya sangat mengagumi beliau, kenapa? Karena ada banyak sekali isu-isu perempuan yang beliau perjuangkan, baik dari RUU PKS, dari dulu masih ada masalah tes keperawanan di TNI dan di Polri. Beliau adalah salah satu anggota parlemen yang bersuara secara keras begitu. Fotonya berarti lebih ke feminis kali ya itu. Mungkin itu memperjuangkan hak perempuan ya, lebih ke feminis gitu. Kalau ibarat ada teori baratnya namanya feminis karena dia memperjuangkan banget hak perempuan gitu. Ya. Mungkin feminisnya barat sama feminis Indonesia tuh berbeda gitu. Ya. Kita akan buat sesi khusus nanti untuk mendiskusikan feminisme barat dan feminisme Nusantara begitu. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah apa Mbak? Enggak, nanti buat the next. Iya, the next betul. Biar kawan-kawan penasaran. Tapi yang pengen saya sampaikan sebenarnya begini Mbak. Hari ini kan adalah pertama kali di zona politik kedatangan perempuan hebat dari generasi muda begitu untuk berbincang politik. Makanya foto-foto yang kami tampilkan juga adalah tokoh-tokoh politik dari perempuan yang memang kita anggap hebat juga. Salah satunya tadi ada Bu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, begitu juga tadi ada dari PKB. Nah, Mbak Awal, saya ingin mengelaborasi dari jawaban yang tadi sudah ditanyakan oleh Bro Dika. Yang pertama tadi kan Bro Dika tanya pemimpin muda atau pemimpin senior. Kenapa Mbak Awal memilih pemimpin muda? Karena pemimpin muda masih fresh ya, masih memiliki ide-ide milenial yang sangat aktif, kreatif, dan inovatif gitu. Jadi pemimpin tua itu harus regenerasi ke pemimpin yang muda agar pemimpin muda ini bisa memimpin juga, tidak terus-terusan ongkang-ongkang di atas tahta pemimpin senior. Tidak bisa, itu harus ada regenerasi. Ya, itu menurut pendapat saya. Oke, menarik Mbak Awal ya. Tapi kan begini Mbak Awal, mungkin saya tidak bisa lupa akan kejadian dulu Andi Taupan begitu. Beliau adalah staf khusus milenial yang mengirimi ke seluruh camat untuk menggunakan perusahaannya, sehingga akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dengan informasi itu? Karena di berbagai penelitian, pemimpin muda itu cenderung tidak punya kematangan emosional. Artinya masih cenderung menggebu-gebu, terkadang mengambil keputusan hanya berdasarkan pikirannya saja. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh pemimpin muda, tapi di pemimpin senior ada. Gimana Mbak Awal menjelaskan itu? Jadi kekurangan di pemimpin muda adalah emosional ya? Ya, tidak semua pemimpin muda itu emosionalnya acak-acakan. Banyak pemimpin muda yang emosionalnya stabil. Dia itu tidak memiliki emosional yang baik. Kita masih bisa kok
menjadi pemimpin-pemimpin muda yang memiliki emosional yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara melatih diri. Salah satunya dengan kesabaran, dengan religius, agar kesabaran itu terlatih sehingga kita tuh memiliki emosional yang stabil. Oke, berarti Mbak Awal melihat itu hanya oknum-oknum saja begitu ya. Berarti tidak seluruh anak muda yang memiliki kapabilitas sebagai pemimpin tidak memiliki kematangan emosional itu tadi ya. Pertanyaan kedua tadi apa, Bro Dika? Yang kedua itu gabung partai politik atau tidak gabung, Bung? Mbak Amal tadi memilihnya gabung partai politik ya. Gabung partai politik. Kenapa tuh Mbak Awal? Ya karena saya mencintai politik, karena politik ada di hidup saya. Tapi kan Sehingga saya gimana, Mbak? Politik. Oh begitu. Berarti pertimbangannya karena Mbak Awal merasa politik is my life begitu ya. Ya. Tapi Ya, Mbak Awal arti dari politik begini kan. usaha untuk mencapai tujuan yang baik. Gitu. Jadi ketika politik kotor, keji, bahkan buruk sekalipun, itu hanya oknum. Esensial politik tersendiri itu ya tersebut. Karena dijelaskan secara gamblang dan jelas tuh di buku Miriam Budarjo, bahkan di buku Aristoteles. Menjelaskan tentang politik. Mungkin itu adalah politik idealis gitu. Mungkin ya. Tapi esensial politik sesungguhnya tuh itu. Oke. Jadi saya memilih bergabung dengan partai politik. Oke, tapi ada pertanyaan Mbak Amal yang perlu kita sampaikan untuk mengelaborasi ya. Ada anggapan dan bahkan ini sudah menjadi rahasia umum Mbak Awal, kalau politik kita hari ini cenderung feodal dan mahal, dan itu sangat menyulitkan bagi kita anak-anak muda yang memang belum punya, yang tidak terlahir dari keluarga darah biru begitu, sehingga feodalisme kita nggak punya, apalagi kemampuan materi. Gimana Mbak Awal memandang itu? Politik memang identik dengan uang, kata Roger ya itu kalau nggak salah. Tapi ya kita, ya kalau misalnya gini, ibarat mah ya politik identik dengan uang. Kita anak muda tidak memiliki uang. Ya kalau kita memiliki suara dan visi misi yang baik, ya kenapa enggak? Berarti Mbak Awal masih menilai, masyarakat akan menilai visi misi dan narasi yang kita bawa begitu ya? Iya. Oke, luar biasa. Iya, mungkin emang ada politik uang tersendiri itu pasti ada, serangan fajar segala macam, tetek bengek itu pasti ada. Itu secara realitas di lapangan. Namun masyarakat pun bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, karena amanah itu tidak terkecuali suara tersebut disabotase di KPU baru. Oke. Pertanyaan ketiga tadi apa, Bro Dika? PDIP atau PKS? Jawabannya PDIP garis keras, Bro. Tapi ini kayaknya sekaligus menjawab pertanyaan kelima tadi ya, Mbak Awal ya. Tadi Bro Dika tanya PDIP atau PKS. Mbak Awal menjawab PDIP. Bahkan dari awal Mbak Awal bicara PDIP. Namun di akhir tadi saat ditanya nasionalis atau religius, tapi Mbak Awal memilih religius. Yang dimana menurut saya sebagai konsultan politik muda begitu, melihat ini ada dua hal yang apa ya bahasanya ya? Kontradiksi, maksudnya kontradiksi banget. Paradoks lah, saat Mbak di sisi lain Mbak Awal bilang PDIP, tapi di sisi lain bilang religius. Gimana menjelaskannya? Ya, saya memilih partai PDIP, tapi diri saya dan rohani saya religius kepada Tuhan. Emang tidak boleh orang religius bergabung dengan partai politik? Oh, bukan. Yang kita tahu kan PDIP itu memiliki aliran nasionalis kan begitu. Mana yang menunjukkan bahwasannya politik tidak menerima orang religius? Gimana Mbak, putus-putus suaranya? Coba dilanjutin Mbak. Macet. Silakan Mbak dilanjutin. Ya maksudnya kan tidak melarang untuk menerima orang yang religius di dalam partai politik gitu. Ya mungkin sangat berbanding aneh sekali. Ini
PDIP dengan identik dengan nasionalis. Kok ini orang mirip religius gitu. Ya diri saya religius, tapi partai saya boleh nasionalis, tapi diri saya religius. Oke. Ya berarti seperti pada partai pada umumnya lah ya, yang tiba-tiba menjadi partai nasionalis religius begitu, yang akhirnya ideologi dari partainya sangat sulit untuk diidentifikasi karena yang terpenting adalah meraup suara sebanyak-banyaknya, begitulah ya. Enggak begitu, maksudnya ketika kita di dalam partai, kita nasionalis, ya kita menempatkan diri gitu. Ketika kembali ke rumah, kembali ke tempat asal, ya kita religius, kita mencintai Tuhan secara asketik. Ya walaupun kita tidak bilang orang yang nasionalis tidak cinta Tuhan, tapi kan yang dimaksud dari pertanyaan nasionalis dan religius adalah apa namanya ya? Karena kan di negara kita ini spektrumnya hanya dibagi menjadi dua pada umumnya nih, sayap kiri dan sayap kanan begitu loh. Kalaupun ada paling yang moderat begitu, tapi itu kan tidak ditunjukkan dalam sistem kepartaian. Namun hari ini hampir seluruh partai berlomba-lomba menjadi partai yang ada di tengah begitu, karena raupan suaranya bisa lebih besar begitu. Yang keempat tadi apa Bro Dika? Berarti ya udah habis berarti ya? Udah. Berarti yang kelima, Jokowi 3 periode atau Jokowi atau 3 periode. Saya bingung nih. Tadi katanya kan apa nih PDIP, tapi narasinya kenapa beda? Apa pertimbangannya Mbak Awal? Jadi begini ya, saya ingin masuk partai PDIP, bukan berarti saya mendukung Jokowi. Pasti dalam partai itu ada yang setuju Jokowi 3 periode, ada yang tidak setuju Jokowi. Maksudnya ada yang setuju Jokowi 3 periode, ada yang setuju Jokowi diturunkan. Nah, jadi saya tim setuju untuk Jokowi diturunkan. Oke. Jadi setiap partai itu pasti adalah kontradiksi seperti itu, benturan-benturan pendapat. Oke. Menangkap hal itu, saya berpikir untuk memunculkan pertanyaan bonus ini Mbak Awal. Kiranya Sudi menjawab ya, Ganjar atau Puan? Puan. Oke. Silakan kawan-kawan yang sudah bergabung di Zoom. Saya rasa tadi sudah banyak yang raise hand, bahkan tadi ada yang coba menyampaikan pandangan di awal sebelum diskusi dimulai. Saya persilahkan dengan segala hormat untuk bisa menyalakan mikrofon ataupun kalau mau menyalakan kameranya boleh, kalaupun hanya mikrofon silahkan untuk sharing. Kira-kira ada tidak dari apa yang tadi kita diskusikan ingin disanggah atau mungkin dalam konteks yang berbeda atau mungkin bertanya. Silakan kawan-kawan yang ada di Zoom. Silakan. Ramadan Igan Dida Hakim. Saya ingin menanggapi sedikit berkenaan dengan jawaban bawah tadi ya, berkenaan terkait antara apa memilih Ganjar dan memilih Puan. Ya kalau mau dilihat dari politik kekinian, saya pikir Ganjar lebih punya punya daya jual yang tinggi, karena saya sering mengikuti sosial media, di beberapa sosial media, dan cara gerak walau siapapun konsultan politik dan marketing politik di belakang Ganjar Pranowo, tapi auranya ketika dia tampil di publik atau di sosial media itu lebih wow dibandingkan Puan yang memang kita tahu dia ketua DPR. Ketua DPR itu dia saya tidak menyebut dia anaknya Ibu Megawati atau dia anaknya PDIP, tapi kan anaknya dia orang utama lah di PDIP saat ini, tapi dia tidak bisa manfaatkan itu. PDIP secara struktural ke bawah tidak menjelaskan bahwa Puan yang akan dijadikan orang nomor 1 kan, walaupun intrik-intrik politiknya PDIP saat ini sudah mengarah bahwa Puan lah yang akan menjadi. Di kedua, secara DPR juga tidak juga dia menunjukkan power dirinya dalam dunia politik untuk menjadi calon presiden. Jangankan jadi presiden, untuk jadi calon presiden aja kelihatan banget Puan akan sangat-sangat berat untuk dia bisa survive di dunia politik. Kalau Mbak Puan Mbak Awa mau lihat lebih dalam, silakan bisa disurvei ya, walaupun memang saya bukan kader PDIP,
Ya mungkin ayah saya lah di kampung itu kader PDIP kuat kan. Kader zona politik ya. Ya. Tapi kan jangan salah bro, Ramadhani Gandhi nggak ngelihat emang baliho Bu Puan sekarang ada di mana-mana. Wah, di sini ada, di situ ada, di sini, di mana-mana ada. Luar biasa loh. Gimana Mbak Awal tuh? Ada sedikit tambahan dari Bro Ramadhani Gandhi Hakim. Ya mungkin siapa namanya? Bro Ramadan. Bro siapa? Bung Tulus. Ramadan Tadi benar. Ganjar memiliki daya tarik terhadap kaum milenial. Tapi saya lebih mendukung Puan sebagai kaum milenial. Ya menurut saya Puan lebih pantas dibanding Ganjar Pranowo. Ya tidak gimana ya? Maksudnya banyak sudut pandang lah yang memilih Puan. Maksudnya gimana ya? Tidak menutup kemungkinan Puan tuh bisa menjadi daya tarik untuk kaum milenial menyukai beliau gitu. Walaupun beliau tuh termasuk kaum tua. Oke. Kaum berumur lah ya. Tapi yang saya sih ngerti. Saya mau sampaikan juga ini karena ini analisa saya sebagai konsultan politik muda. Ada satu kesalahan Pak Ganjar yang paling fatal. Biar kawan-kawan tahu tuh. Siapa suruh Ganjar tidak lahir sebagai Terah Soekarno? Akhirnya kesulitan kan? Nah, gitu kurang lebih. Tadi sebenarnya, kawan-kawan yang lain ada nggak ini penyanggahan pendapat yang lain? Kita debat terbuka, berbeda pendapat menurut saya tidak ada masalah. Karena tujuan dari zona politik adalah begini. Kita berbincang, ngobrol santai terkait dengan politik, tapi santai aja begitu loh. Santai, nanti kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat silahkan, ada Pak Iza Ayu, Emilius, FH Kiki Rizky, dan lain-lain. Tadi sebenarnya di awal ada dari siapa tadi? Saya coba cek sebentar ya kawan-kawan kolom chatnya tadi. Dari Nanang, Sekretaris Demokrat Indramayu. Nah, dia coba memberikan topik, tapi dia kabur. Jadi saya malas bahasnya gitu loh. Karena saya tidak mau forum kita hanya jadi forum yang numpang nitip gitu loh. Titip sendal dulu, ntar kalau rame kasih tahu gitu kalau di TikTok tuh kan. Jadi nggak seru. Kalau memang mau diskusi, ayo dong muncul dong, sampaikan pendapatnya kan begitu. Kawan-kawan, gimana bro? Kalau ada asik ke debatnya. Iya baru seru kan. Jadi kita tidak numpang titip sendal dulu kayak di TikTok kan. Ada nggak dari peserta yang lain yang ingin bertanya? Kalau nggak, saya ingin nanya nih ke Mbak Awal nih ya, sembari menunggu kawan-kawan nih. Mbak Awal tadi kan menyampaikan ada penelitian dari LIPI ya, yang menyampaikan ternyata 40% generasi milenial atau generasi muda hari ini sudah melek terhadap politik, kan begitu? Iya. Nah, pertanyaan saya begini Mbak Awal ya. Iya. Menurut Mbak Awal, kemelekan yang diteliti oleh LIPI itu atau kesadaran yang diteliti oleh LIPI itu, ini menurut Mbak Awal aja, apakah hanya sebatas sosial media yang begitu ramai dengan pembahasan politik atau sampai ke grassroots, ke akar rumput begitu, di gerakan masyarakatnya? Gimana Mbak Awal menilainya? Menurut saya ini hanya sebuah data ya. Karena kenapa implementasi di lapangan itu kaum milenial yang melek politik itu hanya ya 23% lah bisa kehitung. Bahkan terbilang apatis lah anak milenial itu akan politik. Menurut mereka politik itu kuno. Politik itu hanya berbau negara, politik pusing, politik kotor, politik buruk. Menurut pandangan saya sebagai kaum milenial, dan saya mensurvei kepada teman-teman saya, apa sih politik itu menurut teman-teman sekalian? Saya menanyakan satu-satu kepada teman-teman. Ya teman-teman saya menjawab yang seperti itu. Oh berarti jadi teman-teman Mbak Awal juga masih nganggap politik itu kuno ya? Iya. Belum benar-benar melek politik, harus dijejelin, dikasih tahu, diajarin pendidikan politik itu seperti apa sih, padahal pendidikan politik itu ada di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian baca buku ini, kalian tahu apa itu arti politik kehidupan sehari-hari. Iya.
Bahkan esensial orang zaman purba pun udah belajar politik. Jadi politik itu bukan tentang negara aja. Benar. Kayaknya buku itu ada di Bookstore Menolak Dungu itu. Tapi Mbak Awal ya, saya sangat menangkap tadi poinnya itu ya. Saya sangat menangkap poinnya. Tapi itu yang kawan-kawan generasi hari ini lupa. Misalnya yang mahasiswa dia bilang, ngapain gue ngomongin politik, mending gue fokus kuliah aja. Tapi dia lupa uang kuliahnya, biaya kuliahnya itu tergantung sama keputusan yang dibuat oleh para politisi. Sehingga kalau kita tidak terlibat di dalam atau tidak mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan, alhasil kita semakin dicekik begitu. Tiba-tiba biaya per SKS semester pendek 350.000 kan begitu. Tanpa ada pengawasan dari kita generasi muda misalnya. Artinya memang kebijakan politik itu terkesan jauh dari kita, tapi dampak dari kebijakan itu ya langsung menyasar ke kita. Nah, Mbak Awal, dari foto-foto tadi yang kita perbincangkan, Mbak Awal, ada nggak yang menarik perhatian Mbak Awal atau dari beberapa pertanyaan tadi di awal? Yang menarik sih ini kali G30 SPKI ya. Kenapa tuh? Ada perspektif apa Mbak Awal terhadap G30 SPKI? Ya, film-film yang biasa ditayangkan tanggal 30 September itu ternyata ada film lain yang lebih konkret gitu. The Silent of. Jadi saya mencari tahu akar PKI Indonesia ini dari mana sih gitu tuh. Dari buku sejarah Indonesia pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagaimana sih PKI ini bisa masuk? Jadi saya tertarik di foto nomor berapa ya tadi, pokoknya tentang PKI ya. Iya, nomor 3. Tentang pembantaian. Terus? Akhirnya Ya, dari pencarian Mbak Awal itu apa yang Mbak Awal temukan? Ternyata film yang kita tayangkan tanggal 30 September tuh ya masih, maksudnya gimana ya, saya mau bilangnya takut diculik nih. Nanti bisa diedit kalau ingat. Jadi ya. Gimana, Mbak? Yang saya dapat dari film tersebut tuh, ya Soeharto tuh sebagai pahlawan gitu. Tapi sebenarnya enggak, kalau misalnya ada kalian nonton, Bung Tulus sudah nonton belum The Silent of Luke gitu, dari sudut pandang korban, dari sudut pandang pelaku gitu. Belum aja deh, nanti saya diminta pendapat lagi, saya belum nonton. Terus gimana Mbak Awal? Ya pelaku pun masih hidup sampai sekarang, bahkan ada yang jadi politisi. Nah, artinya poinnya begini saya tangkap biar lebih aman nih ya. Menurut Mbak Awal, G30 SPKI yang hari ini dikenal sebagai sejarah di negara kita itu ada indikasi yang tidak sesuai terhadap sejarah itu. Begitulah ya, dugaan lah ya. Iya. Ya udahlah, itu pokoknya takut keculik nanti. Dan memang sebenarnya kalau kawan-kawan mau agak melakukan riset sedikit di internet, beberapa peneliti, beberapa sejarawan juga sudah mengungkapkan hal itu. Ternyata G30 SPKI yang kita kenal hari ini dan kita akui dan dipelajari di sekolah itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin ya namanya film kan pasti ada yang dirubah dikit lah gitu loh biar aman. Nah gitulah kurang lebih saya menangkap poin dari Mbak Awal tadi, yang dimana sebenarnya pemutaran G30 SPKI kawan-kawan bisa cari videonya itu. Sang Panglima ketiduran itu karena ngantuk dia. Mbak Awal, kenapa Mbak Awal, saya pengen tahu deh latar belakangnya. Soalnya ini menarik banget. Jarang anak muda yang berani secara terbuka menyampaikan ketertarikannya terhadap satu atau dua partai. Nah Mbak Awal kenapa bisa menyampaikan itu secara terbuka, ketertarikannya terhadap PDIP? Karena saya kagum dengan Megawati. Kasih tahu kita dong kagumnya apa, barangkali bisa kagum bareng. Waduh, begitu Bung Tulus. Gimana tuh? Kagumnya bisa kenapa? Nih, jadi begini. Nah, Megawati itu anak Soekarno. Iya, anak Soekarno. Saya melihat seorang Megawati itu sangatlah sulit. Karena pertama, Megawati adalah saksi hidup bapaknya. Karena Megawati anak pertama tuh, ya. Nah, Megawati saksi hidup. Nah, bagaimana Megawati itu sampai sekarang ini menjadi ketua partai ya, bisa survive ya dari rejim presiden tersebut lah. Kalian juga tahu presiden siapa, titik-titik. Nah, jadi
saya kagum dengan perjuangan Megawati yang bisa menduduki ketua partai PDIP. Sehingga saya senang gitu dengan partai tersebut. Berarti ada Semangat saya tuh, gimana Mbak? Lanjut. ini kalau misalnya dari latar belakang kenapa senang, ya ini sisi subjektif saya sangat mendukung partai tersebut gitu. Oke. Berarti ada sisi perjuangan dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri yang menurut Mbak Awal itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang lah begitu ya, beratnya perjuangan beliau begitu ya. Iya, dari dia saksi bapaknya di pengasingan, di penjara, sampai dia kena apa tuh sama presiden yang setelahnya bapaknya itu. Kan itu suatu hal yang sangat berat bagi seorang kakak pertama. Benar. Gitu. Jadi saya kalau misalnya ditanya kenapa, ya saya ambil dari sisi subjektif saya, ini kan pendapat saya nih. Benar. Kenapa saya senang? Ya. Oke. Jadi maksudnya saya tergerak nih. Wah, perempuan-perempuan ini harus berjuang juga gitu. Benar. Seperti Ibu Ya mungkin Megawati Soekarno Putri lah ya. Beda cara lah karena eranya udah beda kan gitu kan. Saya dengan cara saya, beliau dengan cara beliau. Benar. Saya juga sepakat lah, Bu Megawati itu sangat luar biasa. Cuman kalau ada kursi komisaris kosong bisa. Oke. Bercanda. Dika ini langsung ketawa aja loh Dika. Ketawa aja Dika ini. Kan kawannya ada. Iya, bisa kok saya kalau hanya jadi pengawas Jadi doang mah. nih. BUMN pengawas doang mah bisa. Orang udah pakai kemeja juga rapi kan. Bob, Ya bro. izin nanya ke Mbak Awa. Mbak Awa kan senang dengan PDIP ya. Apa tahu nggak sejarah perbedaan PDI dengan PDIP? Enggak tahu tuh Bung. Coba dengar cerita Bung. Bagaimana sejarahnya? Nggak tahu, itu saya nanya itu. Lo katanya suka. Tuh Abu Yazid kayaknya mau jawab itu. Silakan bro Abu Yazid. Ya. Gini Bang, kan Mbak Awalia ini katanya suka PDIP ya. Benar. Jadi secara otomatis beliaunya ini sudah memahami apa sejarahnya PDIP itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ya ini harus diwantakan apa supaya dari pertanyaan dari Abang Ramdan ini Bang. Itu kira-kira begitu. Kita bisa ada ketertarikan masuk dalam PDIP gitu. Benar. Nanti saya share linknya untuk daftar di PDIP. Saya punya linknya nanti. Mau dari online boleh, mau dari cabang masing-masing boleh, bisa nanti bisa diatur. Saya tadi di kepala ketua ranting di desa. Bisa. Bro Abu Yazid dari mana bro? Biar kita saling kenal nih. Menyapa Bang dari Sulawesi Selatan Bang. Sulawesi Selatan, kota? Bulukumba Bang. Oh Bulukumba. Ya salam hormat dari kita di Banten, Serang Banten kita. Silakan Mbak Awal, gimana Mbak Awal? Ada pertanyaan tadi dari Bang Ramadan dan juga Bro Abu Yazid. Rasa penting untuk kita bicarakan. Karena begini, menurut mereka tadi kan, kalau memang kita ingin mencintai suatu partai dan bisa kita nyatakan secara terbuka, ada hal fundamental yang harus kita ketahui, minimal sejarahnya begitu loh. Tapi kalau Mbak Awal bilang tidak mengetahui itu juga nggak masalah. Tapi silakanlah Mbak Awal boleh menjawab dulu. Nah, sejarah singkat sih PDIP itu didirikan tahun 1973 ya. Iya. Itu sejarah singkat PDIP didirikan. Nah, PDIP itu partai gabungan kalau nggak salah ya, dari beberapa partai. Terus partai ini sekarang dipimpin oleh Megawati hingga yang merupakan presiden dari tahun 2001 sampai 2004, presiden pertama di Indonesia yang perempuan gitu. Ya, secara singkat saya mengetahuinya itu saja. Didirikan tahun 1973. Ya. Selebihnya mungkin saya masih kalah jauh dengan Bung sekalian. Saya tidak mengetahui lebih jelas tentang partai tersebut, tapi saya tahu didirikannya tahun 1973. Iya, tapi saya dapat poin dari Mbak Awal sebenarnya. Sebenarnya beliau ini kan secara spesifik sudah menyebutkan menyukai figuritas dari Ibu Megawati Soekarno Putri maksud saya. Yang dimana beliau punya struggling sendiri, punya survival sendiri. Nah, hal itulah yang membawa Mbak Awal ini menyukai partai PDIP. Kalau saya tidak salah menangkapnya kan begitu tadi. Mungkin untuk sejarah kepartaian, dinamika partai yang Mbak Awal tidak mengikuti seluruhnya, begitu kan?
Ya, saya tidak mengikuti secara konkret dan secara jelas tentang dinamika perkembangan partai PDIP tersebut. Karena saya hanya menyukai figura Megawati dan Puan Maharani tersebut. Luar biasa. Luar biasa. Tapi karena kita ini kan tidak secara khusus ingin membahas PDI Perjuangan ya, saya rasa kita cukupkan dulu untuk PDI Perjuangan. Saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya nih Pak Awal. Walaupun orangnya sampai sekarang saya tunggu tidak muncul begitu, saya sebut saja namanya. Tadi di situ saya lihat Mas Nanang, sekretaris Demokrat Indramayu ya. Tadi dia memancing kita untuk berbicara Jokowi the end game begitu. Tapi ternyata dianya yang end game kan, dia kabur tuh. Tapi oke lah, karena memang ini juga bagian dari yang menarik menurut saya untuk kita diskusikan dalam perspektif politik. Bagaimana sekarang ada gerakan di berbagai daerah yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Yang dimana narasinya adalah menciptakan kerusuhan agar Jokowi bisa diturunkan. Nah, begitu. Dan salah satu penggagasnya kalau saya tidak salah adalah dari Blok Politik Pelajar. Yang dari beberapa hari lalu saya sudah kontak, saya ingin mengajak mereka debat terbuka. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban konkretnya begitu. Mudah-mudahan melalui video ini juga nanti Blok Politik Pelajar bisa membuka diri biar debat dengan Andika Persada. Nah, Mbak Awal melihat wacana-wacana dari kawan-kawan mahasiswa di berbagai daerah ini gimana Mbak Awal dari perspektif perempuan yang mencintai politik begitu? Gimana Mbak Awal? Disuruh endgame ya sangat setuju. Kalau perlu digaungkan lebih-lebih gitu dari yang sebelumnya kita orasikan secara jelas dan gamblang, tapi takut dikenakan UU IT. Tapi pertanyaannya kan begini Mbak Awal, saya tanpa maksud hati ingin jadi komisaris ya, tapi direksi juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya kan begini Mbak Awal. Pertanyaannya begini Mbak Awal. Kalau yang dinarasikan kawan-kawan adalah kebijakan atau peraturan atau cara memimpin sehingga harus dibatalkan atau dirubah, it's no problem. Tapi kalau solusinya adalah turunkan Jokowi, keinginannya adalah turunkan Jokowi, maka pasca diturunkan apa? Itu yang saya tidak temukan dari narasi kawan-kawan mahasiswa hari ini. Kalau menurut Mbak Awal sendiri gimana? Selaku yang tadi menyepakati itu. Menurut saya nih, biasanya mahasiswa demo-demo tersebut tuh ada oknum di balik mahasiswa tersebut. Mungkin ya, kita kan tidak mengetahui gitu. Ditambah dengan adanya pandemi yang tidak kunjung kelar, ekonomi yang begitu riuh, Jokowi yang ingin 3 periode, yang gosip-gosipnya tuh, ditambah ada oknum, dikompor-komporin lah tuh mahasiswa gitu. Jadi demo begitu. Padahal dengan menurunkan Jokowi, ya menurut saya ini, dengan menurunkan Jokowi tidak akan menyelesaikan masalah, mungkin gitu. Oh, oke. Saya kirain tadi Mbak Awal sepakat dengan narasi kawan-kawan mahasiswa yang menarasikan the end game itu, yang dimana akhir atau tujuan dari perjuangannya adalah menurunkan Jokowi. Tapi saya tidak temukan apa sih sebenarnya konkretnya. Terus kalau Jokowi turun siapa yang jadi presiden? Masa saya kan? Saya nggak mungkin, saya bukan orang Jawa, nggak bisa jadi presiden kan? Hah? Nggak bisa, belum ada. Saya udah, komisaris saya udah keren. Gimana kawan-kawan yang lain? Ada nggak hal-hal yang pengen kawan-kawan diskusikan nih? Apapun itulah terkait masalah di daerah masing-masing ataupun perspektif yang terjadi di nasional, silakanlah. Mumpung kita masih punya banyak waktu ini, kepada kawan-kawan yang bergabung di Zoom. Ada Pak Madia Saibana, Bapak sini dari kelas berapa ini Pak? Silakan kawan-kawan yang ingin sharing lah. Ada? Dari Bro Arolin Raha. Halo, selamat malam rekan-rekan. Selamat malam, Emilius ya, Bro Emilius. Ya, Emilius. Ya, Bro. Sebelum saya bicara ya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama lengkap saya itu Emilius Jahatu. Saya asalnya dari NTT ya, Flores. Mungkin ada yang pernah ke sana. Siap. Salam kenal kawan-kawan di NTT. Dari Manggarai, Labuan Bajo. Labuan Bajo indah banget pasti itu. Silakan lanjut, Bung Emilius. Ya. Tadi saya ceritakan awal masuknya di Zoom ini ya. Kebetulan juga saya salah satu anggota di grup hukum pidana 2 ya.
Tadi pas saya buka grup itu ada dibagikan link Zoom ya. Makanya saya penasaran ini. Terus saya coba klik aja dah masuk. Sampai sekarang udah masuk. Tadi diskusinya saya sudah ikut dari awal ya. Sampai saat ini saya ikuti terus. Tadi menarik sekali ya, ada beberapa argumen tadi dari Mbak Awal ya. Terus dari Bang siapa yang Bang Zona Politik, saya lupa. Oh, saya Mas Komisaris saja manggilnya. Komisaris ya, sama. Tulus, nama saya Tulus. Salam kenal Bang. Iya, siap. Mohon Salam kenal, Bro Emilius. Saya ingin mendapatkan sedikit dari pendapatnya tadi, dari Mbak Awal ya, Mbak Siti Awal ya. Yang pertama terkait ini, Jokowi itu disetujui 3 periode atau diturunkan gitu. Saya mau katakan begini, saya nggak mau jawab menurut pendapat saya ya, tapi saya menjawab menurut undang-undang. Nah, secara undang-undang itu kan seorang presiden itu hanya diizinkan 2 kali, bukan 3 kali itu. Walaupun masyarakat masih percaya, tapi secara undang-undang itu tidak sah kan. Jadi di sini saya tidak menggunakan pendapat saya menggunakan dasarnya undang-undang. Saya bilang seperti itu. Ada dasarnya undang-undang. Walaupun secara pribadi saya ini orang pecinta Jokowi. Saya suka gaya pemimpinnya Jokowi. Tapi kalau bicara dia mau 3 periode itu tidak sah itu secara undang-undang. Karena kebetulan juga saya juga mahasiswa hukum, masih kuliah juga sih. Secara undang-undang itu sudah tidak sah lagi. Nah, soal masih ada kepercayaan dari masyarakat itu hal kedua, nanti bisa dibicarakan. Masalahnya nanti kalau misalnya Jokowi di 3 periode, maka itu dibutuhkan, maka sangat mungkin dibutuhkan amandemen kelima mungkin ya. Mungkin dibutuhkan amandemen kelima terhadap UUD kita. Nah, yang kedua, saya juga ada 2 pertanyaan tadi ya yang diberikan Mbak Awal ya dari Mas Ramadan ya. Pertanyaannya itu pilih nasionalis atau religius kalau tidak salah itu. Di nasionalis Bro Emilius. Religius maksud saya, sorry. Ya, tadi Mbak Walia itu pilihnya apa ya? Religius. Ya. Kalau saya setuju dengan Mbak Awal ya. Karena apa? Tadi sudah diperdebatkan tadi itu antara religius dengan nasionalis. Karena kalau menurut saya keduanya itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karena gini, orang yang religius itu sudah pasti, kalau menurut saya pribadi, orang yang religius itu sudah pasti dia nasionalis. Mungkin paham saudara-saudara. Orang yang religius itu sudah pasti dia paham tentang nasionalis. Contohnya gini, di dalam agama itu kan kita mengajarkan yang namanya saling menghargai antara umat beragama. Nah, itu menjadi salah satu ajaran di agama apapun lah, itu pasti diajarin. Nah, sementara kalau kita berjiwa nasionalis, itu juga salah satu hal yang harus kita implementasikan dalam kehidupan nyata itu. Itu saya juga setuju, saya pilih religius lah ketimbang nasionalis. Karena yang namanya religius itu sudah pasti dia nasionalis. Itu menurut saya. Terus kalau bicara pemahamannya politik anak muda ya, memang berdasarkan riset yang sudah dibilang tadi sama Mbak Awal tadi, ada itu tingkat partisipasi anak muda itu sangat kecil sekali ya, kemungkinannya sangat kecil ya. Memang sangat kecil. Kebetulan saya juga belum memiliki data karena saya belum melakukan penelitian terhadap politik anak muda, tapi saya berdasarkan pengalaman saja, berdasarkan kita berkehidupan di lingkungan masyarakat,
ketika kita bertanya ke anak-anak muda, seperti apa sih pemahaman Terputus ya suaranya ya? Waduh. Apa internet saya yang putus? Saya rasa seperti itu ya. Siap. Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan kepada saya. Bang Komisaris, terima kasih. Bang Ya, terima kasih. Bro Emilius ya. Ramadan. Waduh, luar biasa ini. Kayaknya kejadian ini. Ya, begitu tadi ada tambahan atau pendapat dari Bro Emilius ya. Memang kita juga paham ya ada ukuah insaniyah, ukuah islamiyah, ukuah watoniyah begitu. Jadi saya sangat memahami konsep yang Bro Emilius sampaikan tadi. Kalau Mbak Siti ada yang pengen ditanggapi nggak dari apa yang Bro Emilius tadi sampaikan? Yang tadi Bro Emilius sampaikan tuh benar, antara negara dan agama itu sebenarnya saling berdekatan ya kalau misalnya dijelaskan di dalam agama, karena saya telah mengkaji hal-hal tersebut. Jadi saya setuju dengan apa kata Bung siapa tadi? Emilius. Relius. Ya. Kalau tambahan ya cukup tadi saya ditambahkan. Oke. Luar biasa ya, dari NTT sudah menyampaikan pandangannya, dari Sulawesi tadi sudah menyampaikan pandangannya. Saya masih memberikan kesempatan ke kawan-kawan yang lain lah yang ingin menyampaikan pandangannya atau pertanyaan-pertanyaan, baik itu nanti akan ditanggapi oleh Mbak Siti ataupun saya selaku co-host ataupun Bro Andika nanti selaku host. Silakan Bro Andika. Katanya tadi pengen nanyain Mbak awalnya udah punya pasangan atau belum? Katanya mau nanya itu tadi. Wah, itu di luar topik. Oh, di luar bisa topik. simpan aja lah ya. Oke. Bisa PC itu. Oke. Aja. Mungkin Mbak, awal pertanyaan dari saya juga ini karena kawan-kawan masih menikmati obrolan kita malam ini, jadi kita dulu bertanya nih. Pertanyaan saya begini Mbak Awal, ada semacam pesimisme atau skeptis di kalangan milenial khususnya perempuan yang ingin bergabung di politik. Saya mengetahui itu karena hal itu sangat terasa di saat konten ini ingin saya buat. Karena beberapa perempuan hebat, beberapa perempuan di generasi milenial itu saya kontak untuk bisa berbincang politik di sini. Dan luar biasanya Mbak Awal inilah orang yang pertama yang mau menyanggupi begitu. Padahal kan kita ngobrol di sini ya santai aja. Kalau ada yang kurang, ada yang lebih ya tinggal minal aidin wal faizin kan begitu. Nah kalau Mbak Awal selaku perempuan melihat itu kenapa? Kenapa ada semacam keengganan di generasi milenial kita khususnya perempuan hari ini untuk mau membicarakan politik begitu? Saya pengen tahu dari perspektif Mbak Awal sendiri. Dari pandangan saya tuh yang saya sudah jelaskan tadi, saya sudah survei langsung di lapangan dengan teman-teman saya. Mereka mengatakan bahwasannya politik itu kuno, politik itu hanya membahas tentang negara, politik itu yang seperti tadi saya jelaskan itu. Jadi perempuan tuh enggan masuk ke dunia politik gitu. Perempuan tuh enggan masuk dan menjelajahi apa itu politik, bagaimana politik gitu. Sedangkan cangkupan politik itu tidak hanya tentang itu. Seperti itu Bung Tulus. Berarti memang ada rasa itu ya, rasa menganggap politik itu udah jelek duluan lah gitu ya, udah dipandang kotor, kuno gitu ya. Iya. Tapi kan pertanyaannya begini, kalau kita pandang suatu... Bukan hanya itu, gimana? Mereka tuh ya bisa dibilang mereka masuk ke dalam apatis karena acuh tak acuh dan tidak peduli apa itu politik gitu. Tidak menutup kemungkinan. Nah, ini hanya survei kepada teman-teman saya dan lingkungan sekitar saya. Kemungkinan masih banyak perempuan-perempuan yang mempunyai jiwa nasionalis, yang semangat berpolitik, yang semangat mengetahui apa itu politik. Nah, tidak menutup kemungkinan. Namun, lingkungan saya sekitar menutup dan enggan mengikuti tentang politik. Iya.
Tapi kan pertanyaan mendasarnya sebenarnya begini, kalau saya itu berpikiran begini. Kalau suatu tempat kita anggap kotor atau kita anggap buruk, tapi kita tidak memilih untuk masuk di dalam untuk membersihkan tempat itu atau setidak-tidaknya untuk mengontrol tempat itu, maka tempat yang kita pandang hari ini kotor akan menjadi semakin kotor. Logikanya kan begitu tuh. Saatnya kita biarin tuh, kita udah nganggap kotor, ya udah kita biarin, akhirnya makin kotor tuh tempat. Jadi padahal kan untuk berbicara politik tidak melulu menjadi politisi, tidak melulu menjadi anggota dewan kan begitu kan. Bisa juga cuma jadi komisaris juga kan harus ada lobby-lobbynya Bro Andika ya. Yo, iya. Masih aja. Mbak Siti. Komisaris garis keras. Iya, komisaris garis keras. Mbak Siti, luar biasa banget tadi Mbak Siti Awaliyah. Saya mengikuti dari awal tadi. Banyak sekali perspektif, sudut pandang yang baru saya ketahui dari perempuan hebat yang membuka diri untuk mau membicarakan politik. Sekarang Mbak Awaliyah, saya pengen dengar semacam closing statement dari Mbak Awaliyah yang saya harap sih apa yang disampaikan di akhir ini bisa menjadi catatan perbaikan ke depan begitu. Perempuan tuh harus banyak belajar ya, karena mengglowingkan otak itu jauh lebih susah dibanding mengglowingkan wajah. Waduh, luar biasa. Ya. Bukan tidak boleh apa ya, kita tuh tidak boleh diremehkan karena kita tuh bodoh. Kita tuh harus dipuji karena kita tuh pintar, karena kita mampu gitu. Buat apa sih maksudnya R.A. Kartini dan Dewi Sartika memperjuangkan emansipasi wanita kalau bukan buat kita? Nah, sebagai perempuan kaum milenial ini, kita tinggal melanjutkan dengan cara apa? Dengan cara belajar dan membaca, belajar, membaca dan mengimplementasikan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dibelajarkan itu. Gitu. Luar biasa sekali. Saya harus ngajak teman-teman untuk kasih tepuk tangan dulu ini Mbak Awal. Ya. Karena perempuan zaman sekarang itu hanya mementingkan fisik, bagaimana cara menjadi cantik, bagaimana menjadi perempuan yang sempurna. Mereka dituntut menjadi cantik, bahkan mereka terkurung dalam tirani tubuh mereka sendiri. Karena mereka karena mereka tuh mengikuti standarisasi yang ada, standarisasi yang maksudnya perempuan tuh cantik harus seperti ini, perempuan cantik harus seperti ini. Sampai mereka lupa bahwasannya tugas mereka tuh belajar, membaca, mengupgrade diri, bukan hanya tentang kecantikan saja. Itu problematika yang ada di dalam perempuan. Wahai bung-bung sekalian. Luar biasa loh. Belum lagi hari ini disibukkan dengan dance cover TikTok bilang. Waduh, luar biasa loh memang Mbak Awal ini. Belum lagi hari ini perempuan harus disibukkan dengan update dance TikTok terbaru ini. Kalau enggak katanya enggak keren katanya. Bro Dika ya, gimana Bro Dika? Luar biasa dari closing statement-nya itu. Enggak hype rupanya, Bro. Ya, saya juga terima kasih ke kawan-kawan yang sudah berpartisipasi semua. Terima kasih ke Mbak Awal ya. Sudah mau meluangkan waktu Mbak Awal. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita masih bisa diskusi terkait banyak hal, baik terkait politik, terus juga bagaimana emansipasi, perjuangan perempuan, baik dalam berbagai sektor tentunya. Karena perempuan tidak semuanya harus berjuang di bidang politik, karena saya tahu ada perempuan hebat yang berjuang di bidang lingkungan, di bidang sosial, di bidang pendidikan. Mungkin selebihnya saya kembalikan kepada host saya, Andika Persada. Buat semuanya yang udah hadir di acara ini, terima kasih banyak. Bila ada salah kata dari saya dan juga Bung Tulus, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih buat Mbak Siti Awaliyah yang udah menyempatkan hadir di acara ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri ya teman-teman.